Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fadilah. Saya mahasiswa manajemen tingkat 2 dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Tiara Mutiarsi SEMM. PT Charon Pokpan Indonesia berdiri sejak tahun 1971 oleh Bapak Sumet Djaranovanov dan pabrik pertama di Indonesia adalah di Ancol, Jakarta Utara. Sampai akhirnya PT Charon Pokpan membuka cabang di Cirebon pada tahun 2014. Pabrik yang ada di Cirebon memiliki kapasitas produksi sebesar 20.000 ton per bulan. Pada saat pabrik ini dioperasikan, pabrik ini menelan investasi sebesar 40 juta dolar. Ini adalah foto lokasi yang saya ambil dari Google Maps. Lebih tepatnya di Jalan Pantura, Mertapada Wetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. PT Charon Pokpan Indonesia memproduksi berbagai macam produk. Tetapi cabang yang di Cirebon hanya memproduksi satu produk, yaitu pakan ternak. Pakan ayam pedaging, pakan ayam petelur, pakan ayam pejantan, dan ayam usia 1 hari. Saya akan menjelaskan tentang strategi marketing yang ada di PT Charon Pokpan Cirebon. Strategi marketing di PT Charon Pokpan Indonesia bersistem kemitraan. Jadi hanya mitra saja yang dapat membeli produk di PT Charon Pokpan. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa orang yang sudah bergabung dengan mitra. Sudah lama bermitra, waktu itu 4.500 ekor. Nah sekarang tambah jadi 6.000 ekor. Karena ikut bermitra, saya tuh lebih mudah dan enak, gitu, gampang. Maupun pakan, maupun obat, maupun DOC, saya enak tinggal melolahnya aja. Ya kita dikasih PT, udah terima beres aja lah ada. Beres penjualannya, beres cairannya. Nggak mau berternak mandiri karena penjualannya susah, juga bikin was-was. Saya udah lama bermitra dari kapasitas 6.000 sampai sekarang itu udah sampai 18.000 ekor. Dalam kemitraan ini kita memberikan pelayanan kepada peternak melalui tenaga-tenaga ahli. Tenaga-tenaga ahli ini memberikan panduan ditekankan kepada basic management untuk pemeliharaan ayamnya, sehingga dalam pemeliharaan ayam itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih, artinya hasilnya akan lebih bagus dan mitranya kita buat seneng. Pertamanya saya pakai kandang open, yaitu kandang tradisional. Saya mulai terpikir untuk bikin closed house dikarenakan saya di alam ini sering terjadinya perubahan-perubahan alam yang tidak mendukung. Jadi di perkembangan ayam juga menghambat. Akhirnya di pakan itu boros dan banyak kematian. Perbedaan secara prinsip
Antara kandang closed dengan kandang open, pertama adalah di alat. Alat serba otomatis, semuanya terkontrol melalui sebuah instalasi listrik. Satu, dalam hal keuntungan di kandang closed itu dari sisi produksi di pertambahan bobot badan lebih cepat. Kedua, dari sisi penyakit lebih terkontrol, performanya otomatis lebih bagus. Keuntungan yang didapat per ekor ataupun per kilo dari peternak plasma lebih tinggi dibandingkan dengan open house. Kedua, masalah kepadatan. Jadi kalau di open house kita per meter perseginya paling kita banter-banternya untuk diisi 6 sampai 8 ekor. Sedangkan kalau closed house bisa diisi 12 sampai 15 per meter perseginya. Tanggapan dari pihak Caron Pokpan sangat bagus, sangat merespon, sangat membantu dari pembangunan, dari perizinan. Ada hasil di 40.000 ekor per kandang, sekarang dicoba di 45.000 ekor per kandang. Kita juga dalam bermitra ini selalu memupuk kekeluargaan ya dengan mitra sendiri, karena tanpa mitra kita tidak bisa berjalan seperti saat ini. Bermitra dengan Pokpan, usaha lancar, pikiran tenang. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Caruan Pokpan Indonesia Terbuka. Terdiri di antaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direktur Utama, Internal Audit, Direksi. Di bawahan direksi ada Departemen Pembelian, Departemen Produksi, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pemasaran, Departemen Teknologi dan Informasi, Departemen Keuangan, dan Departemen Research dan Development. Selanjutnya ini adalah bisnis model kanvas dari PT Caruan Pokpan. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari PT Caruan Pokpan. Yang pertama, key partner. Key partner dari PT Caruan Pokpan yaitu 1. Mitra PT Caruan Pokpan. Yang kedua, peternak ayam. Yang ketiga, peternak sapi. Yang keempat, reseller pakan ternak. Yang kedua, key activities dari PT Caruan Pokpan. Yang pertama, membeli bahan baku dari petani sekitar. Yang kedua, mengimpor bahan baku tambahan. Yang ketiga, mengolah bahan baku menjadi pakan ternak. Yang keempat, distribusi produk ke mitra. Key resource dari PT Caruan Pokpan yaitu yang pertama, pemasok bahan baku. Yang kedua, alat pembuat pakan ternak. Yang ketiga, karyawan pabrik dan administrasi. Yang keempat, kendaraan distribusi. Value proposition dari PT Caruan Pokpan yaitu pakan ternak dengan bahan yang berkualitas, pakan ternak yang mengandung vitamin agar binatang lebih sehat. Yang kelima, customer relationship yaitu selalu memproduksi pakan ternak yang berkualitas. Channels PT Caruan Pokpan yaitu mitra perusahaan dan toko reseller. Customer segment dari PT Caruan Pokpan yaitu mitra PT Caruan Pokpan dan peternak ayam dan peternak lainnya. Cost structure dari PT Caruan Pokpan yaitu bahan baku pakan ternak, gaji karyawan, biaya proses pengolahan produk, biaya distribusi, biaya keamanan, biaya listrik dan air, biaya pengemasan produk. Yang terakhir yaitu revenue stream dari PT Caruan Pokpan yaitu penjualan dari produk pakan ternak. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan analisis SWOT dari PT Caruan Pokpan Cirebon.
Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan. Saya mulai dari kekuatan atau strength. Yang pertama, untuk lokasi PT Charoen Pokpan sangat strategis, tepat di pinggir jalan Pantura dan dekat dengan exit tol. Yang kedua, PT Charoen Pokpan bekerja sama dengan beberapa peternakan. Maka, produk dari PT Charoen Pokpan tidak ada yang menumpuk, semuanya langsung terdistribusi. Lalu, apa sih kelemahan dari PT Charoen Pokpan? Yang pertama adalah, jika ada perorangan yang ingin membeli produknya tidak bisa membeli langsung, harus membeli bersama mitra atau gabung dulu menjadi kemitraan PT Charoen Pokpan. Lalu, untuk peluang dari PT Charoen Pokpan, yang pertama adalah kebutuhan akan pakan ternak kemungkinan akan naik, dikarenakan kebutuhan akan sumber makanan daging atau telur tiap tahun terus naik. Dan yang terakhir adalah ancaman untuk PT Charoen Pokpan, yaitu masih bergantung dengan impor beberapa bahan baku. Ini adalah contoh PT Charoen Pokpan Indonesia mengekspor produknya ke Jepang. Acara pelepasan ekspor hari ini merupakan kelanjutan ekspor yang telah dimulai pada bulan Maret 2017. Waktu itu hanya 1 kontainer ke Papua Nugini. Pada waktu itu kami ibaratkan sebagai lilin kecil yang baru menyala, yang terus kami upayakan secara konsisten, dan pada hari ini lilin kecil itu telah berubah menjadi obor kecil, yang tentunya nyala tersebut akan terus kami kobarkan untuk menjadi obor besar. Pelepasan ekspor produk olahan unggas dan peternakan ternak ke Jepang dan ke Republik Demokratik Timor Leste hasil produk PT Charoen Pokpan Indonesia Tbk CPI ini adalah sesuatu yang membanggakan saya, dan inilah yang diminta Bapak Presiden pada kita semua. Jangan terlalu banyak bicara impor lagi. Kapan bicara ekspor? Dan ternyata Charoen Pokpan hari ini buktikan saya di awal perjalanan saya. Kalau impor itu ya memang tidak haram, tapi setelah segala upaya yang ada dalam negeri sudah dilakukan, kita bicara tentang kekuatan bangsa ini untuk bisa melakukan ekspor dengan tujuan berbagai negara yang ada di dunia. Oleh karena itu hari ini Charoen Pokpan menjadi bagian-bagian yang melakukan langkah ekspor kita baik ke Jepang maupun ke Timor Leste. Ini pertanda kita memiliki berbagai potensi yang juga dibutuhkan oleh negara lain. Oleh karena itu tentu saja iklim kita yang kita miliki sangat menjanjikan untuk berbagai tanaman-tanaman, dan tanaman itu kemudian bisa menjadi pakan ternak, dari pakan ternak menjadi ternak yang kita kembangkan,
dari ternak yang kita kembangkan bisa menjadi nugget yang dibutuhkan di Jepang. Dan hari ini ada 200 kontainer dengan nilai juga puluhan miliar rupiah. Tapi bukan rupiahnya yang jadi penting. Kita melangkah lebih banyak melakukan upaya-upaya ekspor dari segala komoditas yang kita miliki, yang kita punya kemampuan agar bisa dikonsumsi oleh negara lain di dunia ini. Ini adalah proses produksi dari PT Charon Pokpan Indonesia. PT Charon Pokpan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya daging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold storage, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri sejauh diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Perusahaan mulai beroperasi sejak komersial pada tahun 1972. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.